Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila dengan NIM 23091321111001 Prodi S1 Gizi. Saya akan menjelaskan materi dengan judul Metode dan Aplikasi Dakwah Bilhal di Yarsi Sumbar dengan tema Berkiprah di bawah nama besar Universitas Muhammad Natsir berkarya meraih ridha Allah. Mengenal sosok pejuang Muhammad Natsir, dai pemandu umat. Muhammad Natsir Datuk Seni Huruf Panjang lahir 17 Juli 1908 di Kampung Jembatan Baukia, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Idris Sultan Saji Pado, seorang juru tulis kontroler di masa pemerintahan Belanda. Ibunya Khadijah dikenal taat memegang nilai-nilai Islam. Natsir belajar pada sekolah rakyat di Meninjau berbahasa Melayu ketika ayahnya pindah ke Bekeru, tinggal bersama pamannya di Padang. Masuk sekolah His Adabiyah yang dikelola Dr. Haji Abdullah Ahmad. Ketika di Solo dibuka His Negeri, Natsir dipindahkan ke His Solo. Tinggal dengan Haji Musa, saudagar yang cukup terkenal di daerah Solo. Sore hari ia mendalami pengetahuan agama di Madrasah Diniyah Solo. Malam harinya belajar mengaji Al-Quran dan bahasa Arab di surau 3 tahun di Solo. Setelah itu ia pindah ke His Padang. Pendidikan didukung oleh penguasaan kondisi umat, tingkat sosial, budaya umat yang dibaca dalam silabus harakohnya. Tokoh cerdas ketika menamatkan His, ia meraih prestasi istimewa. Diberi kesempatan melanjutkan ke Mulo dengan beasiswa dari pemerintah Belanda. Di sekolah belajar satu kelas dengan murid Belanda, menamatkan Mulo Padang dengan prestasi baik. Mendapatkan beasiswa AMS di Bandung, jurusan Sastra Barat Klasik. Di kelas 2 AMS, ia sudah sanggup menganalisis pengaruh penanaman tebu dan pabrik gula bagi rakyat di Pulau Jawa dan berani memaparkannya di depan kelas dan menurutnya negatif. Sebagai seorang yang hidup dalam suasana tradisi religius yang kuat, ia menilai pola pendidikan penjajahan Belanda tidak sesuai dengan harapan bangsanya. Kiprah Natsir menanjak ketika menjadi anggota KNIP tahun 1945 sampai 1946. 1948 ditunjuk menjadi Menteri Penerangan Republik Indonesia. Prestasi spektakuler Natsir terekam dalam sejarah. 1950 Indonesia berstatus seris sebagai produk dari KMB. Natsir melontarkan statement yang dikenal dengan Mosi Integrasi Natsir. Implikasinya Indonesia yang menjadi 17 negara bagian kembali ke NKRI. Soekarno mengangkat Natsir sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia. Politik tertinggal yang pernah dicapai Natsir. Pada saat itu usianya baru 42 tahun. 1952 kunjungan ke beberapa negara di Timur Tengah. Pucuk pemimpin Partai Masyumi. 1950 sampai 1958 anggota Parlemen RI dari fraksi Masyumi. 1956 memimpin sidang Muktamar A'lam Islami Damaskus, Syria. Membahas agresi Israel ke Palestina, menggerakkan solidaritas masyarakat Indonesia membantu perjuangan kemerdekaan di Afrika Utara. 1956 sampai 1958 anggota Konstituan TRI. Januari 1957 menerima bintang Nijan Istikhar atau Grand Cordon dari Presiden Tunisia Lamine Bey atas jasa-jasa beliau dalam membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Afrika Utara. 1967 ini pula Muhammad Natsir menggagas dan mendorong didirikannya Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di Bukit Tinggi yang kelak berkembang menjadi Yarsi Sumbar dan Universitas Muhammad Natsir. 1991 menerima gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia Kuala Lumpur dan dari Universitas Sains Penang Malaysia dalam bidang pemikiran Islam. Kedua penghargaan dan penghormatan akademi internasional ini tidak bisa dihadiri oleh Natsir karena dilarang oleh pemerintahan Orde Baru atas Soeharto. Sesungguhnya dalam bidang akademi Natsir menerima gelar Dr. Honoris Causa di bidang politik Islam dari Universitas Islam Lebanon pada tahun 1967. Natsir memang punya peran khusus yang tidak bisa dilupakan oleh sejarah umat Islam, bangsa dan negara dan akhirnya mendapat gelar kehormatan dan pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Gagasan dan gerak langkah Bapak Muhammad Natsir membangun rumah dakwah ila Allah, membina kerjasama dan ukhuwah, memajukan pendidikan berkualitas, membangun masyarakat sehat dalam bimbingan syariat agama Islam, mewujudkan rahmatan lil alamin. Dakwah adalah didikan dan ajakan dakwah Islamiyah pada hakikatnya suatu usaha yang digerakkan secara sadar, terarah dan terpadu, mengubah seseorang, sekelompok orang atau suatu masyarakat menuju keadaan yang lebih baik sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wajib amalkan nilai dasar Islam. Nilai dinul Islam melahirkan masyarakat proaktif menghadapi suatu realitas perbaikan ke arah peningkatan mutu masyarakat.
Pembentukan watak atau FAST bisa dibaca di bawah ini. Pesan-pesan Muhasir. Apabila sasaran dakwah berhadapan dengan bantahan-bantahan atau rintangan dan tantangan, harus diatasi dengan kaifiyah yang lebih baik. Karena tugas risalah Islamiyah adalah mendatangkan rahmat bagi segenap alam, sudah menjadi tabiat pembawaan setiap risalah pasti menghadapi tantangan. Tugas dakwah senantiasa mengandung dua segi, binaan wa difaan, membina mereka yang sudah muslim baik secara lahir maupun yang baru masuk Islam karena keberhasilan dakwah. Mempertahankan Islam serta umatnya dari yang tidak senang melihat kemajuan, bahkan melihat Islam lawan yang harus dihabisi. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.